Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatwa Syafira Diaharyani, NIM 3302001900098. Di sini saya akan menjelaskan video tentang hadis tentang distribusi guna memenuhi tugas UAS mata kuliah hadis Ahkam. Distribusi dalam studi ekonomi Islam memiliki makna meliputi peraturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Islam menjadikan distribusi sebagai pemberian norma etis bagaimana seharusnya umat Islam untuk bersikap dermawan. Distribusi memiliki cabang yakni yang pertama, penyebaran harta kekayaan untuk diinfakkan atau didistribusikan demi kepentingan sendiri maupun orang lain. Contohnya, pengeluaran zakat, wakaf, infak. Yang kedua yakni pendistribusian barang hasil produksi untuk dapat dibagikan dan diperjualbelikan kepada orang lain yang membutuhkan. Tujuan utama Islam dalam melakukan distribusi adalah untuk menjaga keseimbangan kebutuhan di masyarakat dan meningkatkan penyaluran harta, benda, dan hasil kekayaan demi terwujudnya masyarakat yang bermaslahah atas pemerataan ekonomi tanpa adanya perbedaan peningkatan ekonomi di kalangan tertentu. Distribusi memiliki peran penting dalam ekonomi Islam sebab memiliki hubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Fungsi utama distribusi yaitu pengangkutan atau transportasi, penjualan atau selling, pembelian atau buying, penyimpanan atau storing, pembakuan standar kualitas barang, dan penanggungan resiko. Hadis tentang distribusi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah ibni Yazid, hadatsana Sa'id ibni Abi Ayyub, qala hadatsina Abu Aswad an ibni Abi Ayas wasmuhu Nu'man an Haulah al-Ansariyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna rijalan yatahadduna fil mali bi khairi haq falahum naru yaumal qiyamah. Artinya, telah bercerita kepada kami, Abdullah bin Yazid telah bercerita kepada kami, Sa'id bin Abi Ayyub berkata, telah bercerita kepadaku Abu al-Aswad dari Ibnu Abi Ayas yang namanya Nu'man dari Haulah al-Ansariyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada orang-orang mendistribusikan harta Allah dengan jalan yang tidak benar, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Sahih Bukhari 2886. Analisis sanad. Sanad yang terkandung dalam hadis ini adalah dimulai dari Imam Al-Bukhari, lalu dari Abdullah bin Yazid yang merupakan seorang thiqah, lalu dari Sa'id bin Mislah Abi Ayyub, lalu dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal bin Al-Asad, lalu dari An-Nu'man bin Abi Ayyusi yang seorang thiqah berasal dari kalangan tabi'in biasa. Beliau hidup di Madinah dan belum diketahui wafatnya. Lalu dari Haulah binti Qais bin Qahad yang seorang sahabat yang hidup di negeri Madinah. Analisis matan menurut para ahli hadis terdapat beberapa kategori dalam menganalisis. Yang pertama dilihat dari dalil-dalil Al-Quran, seperti
sebagai pelengkap dalam keterangan ayat Al-Quran yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Anfal 8 ayat 1. Kehadiran hadis ini sebagai penerang dan pelengkap dalam hal pengaturan atas kecurangan dalam distribusi. Yang kedua, dilihat dari redaksi matan hadis. Hadis tersebut termasuk ke dalam hadis sahih yang memiliki kecocokan dengan hadis yang lain. Yang ketiga, distribusi dilihat dari pandangan logika. Hadis ini berperan untuk memberi aturan atas apa yang terjadi di dalam tubuh masyarakat, yaitu seperti kecurangan dalam pendistribusian. Oleh karenanya, hadis ini hadir untuk memperingatkan orang-orang yang tidak melakukan kecurangan atas pendistribusian. Yang keempat, dilihat dari kesesuaian antara matan hadis satu dengan lainnya. Terdapat persamaan pesan yang terkandung di dalamnya, yakni mengenai tema yang dibahas dan peringatan yang ditegur. Analisis rawi. Perawi hadis tersebut yakni Imam Al-Bukhari yang bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barsibah yang bergelar Imam Al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara Jumat 13 Syawal 1904 Hijriah. Guru-guru Imam Al-Bukhari adalah Abu Asmin An-Nabil, Maki bin Ibrahim, dan lain-lain. Murid beliau salah satunya yaitu Imam Al-Abu Isa Al-Tirmizi, dan kitab karyanya yakni Al-Adab Al-Mufrad. Dan beliau meninggal di Hartan 31 Agustus 870 Masehi. Asbabul Wurud. Rasulullah SAW memperingatkan kepada umat untuk dapat berhati-hati dalam mendistribusikan barang, khususnya harta Allah SWT, untuk senantiasa di jalan yang benar. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayan takrir, ialah al-hadis yang berfungsi menetapkan dan memantapkan dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan Al-Quran, sehingga maknanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ayat yang ditakrir oleh hadis tentu saja yang sudah jelas maknanya, hanya memerlukan penegasan supaya jangan sampai kaum muslimin salah menyimpulkannya. Yang kedua, bayan tafsir. Bayan tafsir berarti menjelaskan yang maknanya samar, merinci ayat yang maknanya global, atau mengkhususkan ayat yang maknanya umum. Sunnah yang berfungsi bayan tafsir tersebut terdiri dari tafsil al-mujmal dan tabyin al-mustaroh, tafsih al-am. Berikutnya yaitu bayan tabdilah. Bayan tabdil ialah mengganti hukum yang telah lewat berlakunya. Hadis distribusi. Dalam hal ini, dari hadis tersebut Rasulullah SAW menerangkan bahwa larangan keras bagi mereka yang melakukan kegiatan pendistribusian dengan jalan tidak benar dan menimbulkan bahaya, maka mereka mendapatkan hukuman yakni siksa neraka di hari kiamat nanti. Hal ini menandakan bahwa perlakuan dalam penyelewengan penimbunan adalah haram hukumnya. Hadis ini menguatkan keterangan di Al-Quran, Quran Surat Al-Hasyr 59. Secara kesimpulan, dapat ditarik bahwa hadis tersebut menjelaskan bahwa kegiatan penyelewengan distribusi dan penimbunan merupakan penyakit ekonomi yang dapat dimanipulasi hingga membuat harga dalam pasar melejit naik, dan para korban yang terdampak adalah para masyarakat kecil yang harus membeli kebutuhan pokok dengan harga mahal. Dan oleh karenanya, Islam memberikan hukuman yang berat dan dosa amat besar bagi mereka yang melakukan kecurangan monopoli maupun penyelewengan distribusi. Sekian pemaparan video kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.